Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fil amin. Masih bab jalan menuju kebaikan itu banyak. Asabi yang ke-7 dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man wada ila masjid aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama wada aw raha. Barang siapa yang pagi-pagi berangkat menuju ke masjid, wada aw raha. Wada itu esok, roha sore maknanya. Barang siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid, al-roha atau sore hari dia berangkat ke masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan untuknya di surga nuzulan, hidangan. Ulama wada al-roha, tiap kali dia berangkat baik pagi hari atau sore hari. Roha berangkat di sore hari. Jadi biasa dipakai orang-orang Arab kalau ngajak berangkat itu pakai bahasa roh. Kalau kita roh ya nyawa, roh halus. Jadi kalau orang Arab, roh maknanya ayo berangkat, roh. Mana artinya roh itu? Roha, jalan di sore hari, itu namanya roh. Kalau wada itu berangkat di pagi hari. Mau berangkat kemana? Pokoknya pakai bahasa wada. Yang dimaksud di sini ya, inilah keutamaannya kita itu berangkat ke masjid. Ya. Di gelapnya malam yang gulita itu pun ya ada keistimewaan tersendiri. Jika nanti di yaumul qiyamah orang pada kegelapan, karena kita di kegelapan malam mau berangkat ke masjid, baik sholat maghrib, isya atau subuh, nanti di akhirat kita tidak akan mengalami kegelapan. Nah ini keutamaannya berangkat ke masjid. Kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, setiap langkah kita itu bernilai hasanah, ditulis hasanah oleh Allah, dihapus dosanya oleh Allah, kita dinaikkan derajatnya kita itu. Setiap langkah yang kita gunakan untuk melangkahkan berjamaah ke masjid. Tapi kalau melangkah sholat di kamar ya masih dapat. Dari belakang ke kamar berapa langkah? 10 ya dapat 10 hasanah, 10 naikkan derajat kita. Tapi yang jelas ini bukan berangkat sholat ke kamar, berangkat sholat ke masjid. Sehingga jadi maknanya itu kita disuruh jaga sholat berjamaah di masjid. Jamaah iya, tapi di rumah gak pas. Boleh gak apa-apa, tapi lebih baiknya kita itu berjamaah di masjid. Dan nanti kalau pulang istri mau jamaah bagaimana? Jamaah 2 kali bagus. Pulang dari jamaah di masjid, kita pulang jamaah bareng sama istri, bagus, keluarga. Nah, nanti kalau jamaah ke masjid nggak bisa jamaah sama keluarga, jangan jadi alasan. Jadi jamaah di masjid dibuat, pulang jamaah lagi itu sah-sah aja. Jadi imam ya nggak apa-apa, boleh jamaah 2 kali. Sehingga dalam fikih jamaah yang pertama rukunnya menjalankan sholat fardu, jamaah yang kedua dihitung kita menjalankan sholat sunnah. Nah itu, ya. Itu sah-sah aja. Maka di sini
Nabi menekankan kita untuk bagaimana itu menjaga sholat berjamaah. Orang yang berjalan baik pagi atau sore hari ke masjid, maka akan disiapkan hidangan oleh Allah. Ini cara untuk melakukan kebaikan yang pertama. Hadis yang kedua juga dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda Nabi SAW, ya nisa muslimat la tahqiranna jamatun bi jamatiha walau firsina syafiq. Wahai kalian para wanita muslim, jangan mencela, jangan merendahkan seorang tetangga kepada tetangga yang lain, walaupun hanya mengasih tulang yang sedikit dagingnya. Firsina syafiq, ini aslinya tulang yang sedikit dagingnya, dalunan. Gak apa-apa kasihnya, sehingga diartikan karena tulang yang sedikit dagingnya dipakai istilah kakinya kambing. Jadi walaupun kamu mau ngasih tetangga kaki kambing yang bukan kakinya, kukunya kambing, gak apa-apa kasih. Maknanya bagaimana, walaupun hanya sedikit yang bisa kita kasihkan kepada tetangga, kasih gak apa-apa. Sedikit menurut kita, tapi di mata Allah itu adalah besar pahalanya. Manfaatnya besar juga bagi yang ambil, yang menerima. 100.000 bagi orang kaya dikit, tapi bagi orang miskin banyak. Di mata Allah akan dibalas berlipat ganda. Jadi jangan sampai meremehkan sedekah atau hadiah sekecil apapun. Ini maknanya kita ditekan nanti untuk bagaimana saling mengasihi, memberikan hadiah ataukah sedekah, sedekah, infak pada siapapun, ke tempat apapun, selagi itu baik. Karena qalilan, walaupun sedikit. Wa innahu khairun yang bagi ayyuhmadda fa'lu yashkur. Kebaikan itu walaupun sedikit, ya, yang bagi ayyuhmadda fa'lu, yang ngasih, yang memberi itu layak untuk dapat pujian, baik pujian dari Allah ataupun pujian dari manusia, dan wajib untuk berterima kasih kepada yang memberi. Di sini Nabi katakan kepada wahai wanita-wanita muslimah, tidak hanya wanita saja, tapi kita selaku kaum laki-laki pun masuk dalam golongan sini. Jangan, nah itu kan untuk wanita, jangan. Tapi itu bisa berlaku juga untuk kita selaku kaum laki-laki. Ini Nabi SAW mendorong kita selalu umatnya untuk bagaimana selalu berbuat kebaikan sekecil apapun, bisa sedekah, bisa hiburan hadiah, ataukah bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan